tadi apa? Dia orang Yahudi. Biar semua baik juga yang mendengarkan. Ini juga melalui lewat YouTube juga, supaya semua mendengarkan bahwasanya Israel itu sekarang ada dua kepercayaan, yaitu Yudaism sama Mesianik. Artinya apa di situ? Yang dimana Yudaism itu mereka yang adalah ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka lah di sana yang beribadah seperti peraturan-peraturan yang dibawakan Musa. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka yang dinamakan adalah kepercayaan Mesianik. Mesianik itu mereka percaya Yesus Kristus itu sudah datang. Makanya sekarang di Israel itu ada dua kepercayaan, yaitu Yudaism sama Mesianik. Mesianik itu hanya 20% Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Mesias itu sudah datang. 80% mereka ini tidak percaya bahwasanya Mesias itu atau Yesus Kristus itu telah turun ke dunia. Tetapi mereka sampai sekarang detik ini mereka masih menunggu-nunggu Mesias itu. Padahal kita yang di dalam Kristus sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Mereka sampai sekarang orang Yudaism, mereka masih mempersembahkan kurban-kurban setiap tahunnya. Sama dengan, jadi di situ sekarang mereka setiap tahunnya mereka mempersembahkan darah anak domba. Kalau kita yang di dalam Mesianik atau percaya kepada Kristus, sekali saja Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya, yaitu di kayu salib, di mana dia taat mati sampai mati dan makan mati sampai dia memberikan hidupnya, nyawanya diserahkannya. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, itulah sekarang yang ada di Yudaism itu, di Israel itu. Dua kepercayaan, yaitu Yudaism sama Mesianik. Saya juga sudah interaksi sama orang-orang asli dia orang Israel. Yang kita kalau pergi kita nanti contohnya kita ke Israel sana, namanya Gepa. Oke, saudaraku Gepa, salam. Ini Gepa, asli dia Yahudi, tapi dia Mesianik. Saya mengetahui ini dari saudara-saudara orang-orang Israel asli seperti Gepa. Gepa punya orang tua juga, penuntun untuk orang-orang yang datang ke Israel. Salam Gepa. Jadi mereka kalau datang orang Indonesia, mereka lah yang pemandu, artinya guide. Mereka lah yang membawa bahasa Indonesia. Kita dituntun ke apa? Di mana Yesus Kristus disalib, di mana dibaptis Yohanes, pembaptis. Mereka kita nanti dibawa. Malah mereka ini saya sudah disuruh datang kemari, tetapi saya sabar dulu. Waktu Tuhan pasti ada. Jadi itulah yang saudaraku. Jadi nanti saya juga artinya memang ada rencana saya mau ke Israel. Nanti ketemu Gepa, Salom, kita ketemu nanti di sana. Tapi tunggu waktunya, tunggu ada bonus ya. Oke, jadi dia sudah saudara kita ini juga sudah sudah menyuruh kita datang ke sana. Siapapun nanti, kalau termasuk Bapak Gembala juga di sini nanti kalau sama-sama kita. Tunggu berkat Tuhan. Waktunya tiba, ada Tuhan berikan berkat-berkat melimpah. Amin. Oke. Jadi di sini ayat 5 berkata, coba ayat 5, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke, kenapa tidak berkenan kepada Allah? Coba kita lihat apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Galatia 5
Coba kita lihat Galatia 5 ayat 16 sampai 20. Oke. Nah. Oke, saya bacakan ya. Kalau sudah, maksudku ialah, ini Rasul Paulus berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Artinya inilah saudaraku perseteruan dengan Allah. Memang kita kalau di dalam dunia ini tidak jauh-jauh dari kita. Kalau kita tidak hidup dalam roh. Karena apa? Memang sudah diceritakan Rasul Paulus melalui ilhamnya Tuhan. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa tadi hukum Taurat? Karena hukum Taurat hanya penuntun bagi kita untuk sampai Kristus datang. Kalau bagi kita yang percaya kepada Kristus sudah datang, kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat atau di bawah penuntun itu. Tapi kita adalah sekarang beriman kepada Kristus di dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa tadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan daging itu? Seperti yang di ayat 19, Galatia 5 ayat 19 ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa itu? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Ini Bapak Ibu, kalau kita tidak di dalam roh ini, ada sama kita. Yang selagi ada di dalam dunia ini, saya tidak menghakimi. Memang ini terlebih bagi orang-orang mereka yang belum percaya kepada Kristus, ini pasti ada. Namanya yang di Batak itu ada 5L. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu 5L itu. Latte, dan sebagainya. Artinya mungkin orang Batak udah lebih paham. Karena saya kalau masalah Batak ini, Bapak Ibu, saya sudah lama tinggalkan adat-adat Batak ini. Kenapa? Iya, karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri sendiri tidak berkenan di hadapan Allah. Coba saya katakan begini. Kalau kita saya tidak masuk terlampau dalam masalah adat Batak, tetapi kalau adat Batak itu kita sudah tahu. Mungkin Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, itu diutamakan di situ. Bukan Tuhan yang diutamakan, tetapi adat-adat ini. Padahal Tuhan akan cemburu yang dikatakan seperti apa? Jangan ada kita atau atau pencemaran atau tidak berkenan di hadapan Tuhan atau penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, termasuklah ini. Kalau tidak Tuhan yang kita muliakan, Tuhan kialah itu maha cemburu Bapak Ibu. Dia maha cemburu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita menomorduakan Tuhan oleh karena harta, oleh karena kejabatan, oleh karena kedudukan. Jangan. Utamakanlah Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau saudara mengandalkan Tuhan, percaya saudara tidak akan tidak makan dibuat. Pasti saudara akan dicukupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Masakan kita tidak diberikan makan oleh Tuhan kita, yang kita tetap berseru siang dan malam kepadanya? Mustahil Bapak Ibu. Pastilah Tuhan itu akan turut campur. Kebutuhan kita apapun, Tuhan akan siapkan. Amin. Amin. Jadi itu saudaraku. Jadi dikatakan tadi, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, janganlah ada sama kita kalau kita anak-anak Tuhan.
Kalau kita merasa mengatakan anak Tuhan, ini saudaraku, kita haruslah menjadi berkat. Kenapa? Kalau kita membawa damai, inilah kita yang dikatakan anak-anak damai. Karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah Raja Damai. Dialah Raja Damai yang dikatakan Yesaya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib. Jadi apa lagi? Dia disebut juga Raja Damai, yaitu Yesus Kristus itu. Maka itu Bapak Ibu, saya akan kembali mungkin sebentar lagi. Saya akan ambil lagi satu di Galatia 3 tadi sudah Galatia 3 ayat 29, karena ini bersamaan kolerasinya dengan roh, artinya bersama Kristus. Kita supaya tahu Bapak Ibu, kalau kita itu kepada Kristus, supaya tahu kita ini siapa. Jangan minder, karena di Indonesia ini memang minoritas kita ya, tetapi jangan minder kita saudaraku, karena firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya apa? Banyak orang-orang yang dipanggil. Setiap kita umat manusia ciptaannya Allah, ciptaannya Tuhan. Kita sejahat-jahatnya atau sebrutal-brutalnya kita pasti Tuhan mengetuk pintu hati kita. Tetapi kita saja yang tidak mengerti atau tidak mendengarkan, sehingga kita mendengarkan yang sehari-hari. Maka saudaraku, dikatakan di Galatia 3 ayat 29, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Jadi di sini sudah jelas, Bapak Ibu, bukan Israel saja, bukan Yahudi saja yang menerima keselamatan itu. Memang dia datang awalnya kepada bangsa umat pilihannya, yaitu Israel, umat Yahudi yang 12 suku ini. Tetapi bersyukurlah kita oleh dia datang ke tegak-tegukannya bangsa Israel, sehingga kita beroleh keselamatan. Saya yang minggu lalu masih berkata di Markus 16 itu sampai 15-16, pergilah ke seluruh dunia. Ini apa? Karena ketegak-tegukannya bangsa Israel inilah sebenarnya dia datang kepada umatnya. Tetapi karena tegak tengkuknya bangsa Israel, sehingga kita menerima keselamatan. Baik di Amerika, Indonesia, di seluruh dunia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Percayalah, kita menunggu waktunya. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah kudus, hidup selalu senantiasa menurut peraturan Tuhan. Pasti kita akan ikut bersama-samanya nanti apabila Tuhan itu datang di angkasa, di awan-awan. Maka kita akan dijemput dan kita akan terangkat, yaitu namanya rapture. Kita percaya itu, karena itu adalah firman Tuhan. Orang-orang yang percaya akan diangkat ke awan-awan, tetapi kita tidak mendahului mereka yang terlebih dahulu mati di dalam Kristus. Setelah mereka dibangkitkan, barulah kita orang-orang yang percaya kepada Kristus akan diangkat di awan-awan. Maka disitulah akan terjadi masa penganiayaan, yaitu tribulation. Apa itu? Tribulation itu penyiksaan yang sangat besar, yang tidak pernah terjadi dan tak akan pernah terjadi lagi, yaitu ialah antikris. Di sini kita orang-orang yang percaya tidak akan menerima, tidak merasakan itu. Tetapi yang kita suam-suam kuku, kita adalah bagian orang-orang antikris itu. Bapak Ibu saudaraku, nanti kalau ke situ melebar sebentar lagi yang kita kita baca. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Abraham. Abraham itu bapak orang percaya. Dialah bapak orang percaya. Maka itu di mana kita ingat orang kaya Lazarus. Bagaimana orang kaya dan Lazarus? Dia di pangkuan Abraham, yaitu si Lazarus. Sedangkan yaitu orang kaya itu dia ada di Hades. Hades itu sama dengan penantian neraka, kekekalan. Jadi disitulah kita sebagai anak-anak Abraham, kita dan berhak menerima janji Allah itu. Apa janji Allah itu? Yaitu adalah
surga yang kekal bagi kita yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan sudah mau dekat, sudah mau datang. Ini sudah diambang pintu. Dulu dikatakan sudah akhir zaman. Ini bukan akhir zaman lagi, sudah di ujung akhir zaman, Bapak Ibu. Kenapa? Dari dulu katanya akhir zaman itu sudah akhir zaman. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam manusia atau dengan Tuhan kita itu, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi jangan kita anggap karena baru kemarin, padahal di Tuhan 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Jadi jangan kita berlengah-lengah, jangan kita, oh Tuhan itu belum datang. Ingat sebagai pencuri, kalau pencuri datang, kalau dia tahu yang punya rumah pencuri itu datang, sudah pasti berjaga-jaga yang punya rumah. Tetapi Kristus mengatakan perumpamaan tentang kerajaan surga itu atau kedatangannya seperti seorang pencuri. Bagaimana seorang pencuri tidak dikenal orang atau tidak tahu orang atau tidak disangka-sangka sehingga kedatangannya tiba-tiba. Maka kita yang sudah punya minyak seperti gadis bijaksana itu, kita punya minyak di dalam buli-buli, yaitu dengan lambang persekutuan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi ayat terakhir Bapak Ibu, saya akan katakan ini karena apa? Karena ini semua mengikat kepada firman tadi, yaitu di Efesus 6 ayat 24. Ini sama-sama kita membaca supaya sama-sama kita dapat berkatnya. Karena apa? Saya juga dapat berkatnya sendiri, saya juga tidak mau Bapak Ibu. Karena saudara-saudara juga harus dapat berkatnya. Dan juga Bapak Ibu, saudara juga sendiri tidak mau saudara saja dapat berkatnya. Kita harus sama-sama dapat berkatnya. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus, maka itu kita malah mau ke surga, kita sama-sama. Karena apa? Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Siapapun kita, apakah kita, buah kita itu tetap. Jadi jangan Bapak Ibu pikir pemberita kebenaran firman Tuhan ini tidak banyak tanggung jawabnya, banyak. Apalagi bagaimana ya yang ribuan atau yang banyak di luar sana jemaatnya, itu pertanggungjawabannya itu banyak. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh apa Bapak Ibu? Awalnya dia melayani Tuhan kepada Tuhan dengan berjujurkan air mata, tetapi kemudian setelah Tuhan memberkati, jiwa-jiwa diberikan, digembalakan ribuan bahkan jutaan, tibalah dia disinggapi oleh Mamon. Mamon ini saudaraku, inilah musuh besar hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengikut kepada, terkontaminasi oleh Mamon, maka tidak heran hamba Tuhan sebesar apapun, sedahsyat apapun, sebanyak mujizat apapun, dia akan jatuh kalau dia terkontaminasi oleh Mamon itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan akan memberi, Tuhan yang mengambil. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan juga pulang ke dunia ke Bapa, kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi untuk apa kita mempersulit pikiran kita di dunia ini? Kita di dunia ini cuma 80 tahun, tetapi kita nanti kekekalan. Saya tidak mau saudaraku hanya 80 tahun ini saya bahagia di 80 tahun seperti orang kaya itu. Tetapi lihatlah, seperti Lazarus, selama-lamanya kekal bersama Tuhan, yaitu di pangkuan Bapak Abraham. Oke. 1 Efesus 6 ayat 24 bersama-sama kita ya Bapak Ibu. Oke, biar sama-sama kita dapat berkatnya. 1, 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Inilah kita yang di dalam Kristus. Kita tidak akan binasa kalau kita bersama Yesus Kristus, karena dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita yakin dengan segenap hati, jangan seperti jangan seperti orang-orang keluar dari keselamatan itu. Seperti kita sudah tahu, saudaraku,
saya sudah bahas bersama-sama pendeta-pendeta juga. Itu bagaimana kita yang bernama UN ya, kita sudah tahu ya, inisialnya saya saja. Dia sudah dari awalnya dia seberang. Dia berjumpa katanya dengan Yesus melalui penglihatan atau mimpinya. Maka dia masuk ke Kristen. Dia sudah bersaksi, saudaraku, baik di YouTube, baik di gereja-gereja besar kecil. Dia sudah menyaksikan. Tetapi setelah dia sudah 13 tahun dia di dalam kekristenan itu, dia, saudaraku, bersahadat lagi. Dia keluar lagi bersahadat. Namanya jadi kita sudah tahu bagaimana dia 13 tahun dia di dalam kekristenan itu sudah bersaksi keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri juga dia sudah pergi untuk menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar. Tetapi dengan suatu masalah, sedikit saja masalah, dia keluar sehingga sekarang dia sudah diseberang. Maka sekarang viral, sangat viral masalah dia. Jadi semua hamba-hamba Tuhan membahas itu semua. Kenapa? Disalahkanlah siapa yang memberikan dia bersaksi. Makanya murtadin jangan dulu diberikan kalau tidak dibimbing dengan baik. Makanya benar juga memang apa yang dikatakan, harus dibimbing dulu dia, baru diberikan seperti dibiarkan berjalan. Tetapi kalau dia tidak dibimbing tapi sudah diberikan, ingat kita seperti siapa? Penjahat yang besar di Indonesia, tapi tidak usah saya sebut namanya, mungkin yang telah membunuh kembali, padahal sudah diberikan termasuk ya Bapak Ibu, ya ini kalau pendeta bisa saya katakan karena itu di pihak saya. Dia sudah berkata, Gilbert sudah juga berkata bahwasanya dia sudah diwawancarai, sudah diberitakan, tetapi apa akhirnya? Tetapi itulah memang benarlah firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang kuat kalau kita keluar daripada Kristus. Kalau kita mengandalkan Kristus, maka kita akan berkemenangan. Amin. 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 Jadi di situ saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pada siang hari ini. Marilah kita selalu mengasihi Yesus Kristus dengan segenap hati. Jangan tanggung-tanggung. Tetapi dengan kasih yang daripada Tuhan, itu yang diberikan kepada kita, kita memberikan kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati sampai Kristus datang. Amin. Amin. Jadi di situ saja Bapak Ibu saya undang semua yang seperti saya song leader